Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kalian kabarnya? Semoga sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramdhani dengan nomor pokok mahasiswa Z1K021001. Teman-teman, tujuan dibuatnya video pembelajaran ini untuk memenuhi salah satu tugas kuliah pada mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke, langsung aja ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar pengetahuan. Dasar-dasar pengetahuan. Dasar-dasar pengetahuan diawali oleh pengalaman, ingatan, kesaksian, minat dan rasa ingin tahu, pikiran dan penalaran, logika, bahasa, serta kebutuhan hidup manusia. Yang pertama ada pengalaman. Apa sih itu pengalaman? Hal yang pertama dan paling utama yang mendasarkan pengetahuan adalah pengalaman. Pengalaman adalah keseluruhan peristiwa yang terjadi dalam diri manusia dalam interaksinya dengan alam, lingkungan, dan kenyataan, termasuk yang ilahi. Pengalaman terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pengalaman primer, dan yang kedua ada pengalaman sekunder. Pengalaman primer yaitu pengalaman langsung akan persentuhan indrawi dengan benda-benda konkret di luar manusia dan peristiwa yang disaksikan itu sendiri. Pengalaman sekunder yaitu pengalaman tak langsung atau reflektif mengenai pengalaman primer. Yang kedua itu ada ingatan. Pengetahuan manusia juga didasarkan pada ingatan sebagai kelanjutan dari pengalaman. Tanpa ingatan, pengalaman indrawi tidak akan bertumbuh menjadi pengetahuan. Ingatan mengendalikan pengalaman indrawi sebagai sandaran atau rujukan. Kita hanya dapat mengingat apa yang sebelumnya telah kita alami. Kendati ingatan sering kabur dan tidak tepat. Namun kita dalam kehidupan sehari-hari selalu mendasarkan pengetahuan kita pada ingatan, baik secara teoritis dan praktis. Selanjutnya yang ketiga yaitu kesaksian. Dimaksudkan untuk penegasan sesuatu sebagai benar oleh seorang saksi kejadian atau peristiwa dan diajukan kepada orang lain untuk dipercaya. Percaya dimaksudkan untuk menerima sesuatu sebagai benar yang didasarkan pada keyakinan dan kewenangan atau jaminan otoritas orang yang memberi kesaksian. Yang keempat itu ada minat dan rasa ingin tahu. Tidak semua pengalaman dapat dijadikan pengetahuan atau tidak semua pengalaman berkembang menjadi pengetahuan. Untuk berkembang menjadi pengetahuan, subjek yang mengalami harus memiliki minat dan rasa ingin tahu. Minat mengarahkan perhatian ke hal-hal yang dialami dan dianggap penting untuk diperhatikan. Ini berarti bahwa dalam kegiatan mengetahui terdapat unsur penilaian. Orang akan memperhatikan dan mengetahui apa-apa yang ia anggap bernilai. Dan rasa ingin tahu mendorong untuk bertanya dan menyelidiki apa yang dialaminya dan menarik minatnya. Selanjutnya yang kelima ada pikiran dan penalaran. Kegiatan pokok pikiran dalam mencari kebenaran dalam pengetahuan adalah penalaran. Nalar dalam kehidupan kita sehari-hari selalu diartikan rasionalitas. Penalaran adalah proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang telah diketahui sebelumnya. Selanjutnya, yang keenam ada logika. Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap sahih atau valid kalau proses penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut caranya. Cara penarikan kesimpulan ini disebut logika, di mana logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. Yang ketujuh ada bahasa. Di samping logika penalaran juga mengandaikan bahasa. Tanpa bahasa, manusia tidak dapat mengungkapkan pengetahuannya.
Yang terakhir, yang kedelapan, ada kebutuhan hidup manusia. Dalam interaksinya dengan dunia dan lingkungannya, manusia membutuhkan pengetahuan. Maka, kebutuhan manusia juga dapat mendasari dan mendorong manusia untuk mengembangkan pengetahuannya.